Ya, kita lanjutkan untuk peserta sidang selanjutnya, yaitu di Zinatun Nafiah. Ya, dengan judul Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Tafsir Al-Munir. Ya, monggo di Zinatun menyampaikan presentasinya kurang lebih 5-10 menit, yang dilanjutkan tanya jawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan judul skripsi saya yang dengan judul Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Tafsir Al-Munir. Yang pertama, latar belakang masalah. Adapun alasan pemilihan judul, alasan penulis memilih tema kepemimpinan perempuan dalam penelitian ini karena hal ini menjadi polemik di masyarakat. Hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan penafsiran ayat dan hadis secara tekstual mengutamakan laki-laki menjadi pemimpin. Adapun yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di masyarakat dan beranggapan bahwa sejumlah perempuan berpengaruh dan mempunyai kemampuan menjadi pemimpin. Urusan kepemimpinan ini sangat penting dalam menentukan terbentuknya keluarga, masyarakat, dan negara. Adapun alasan pemilihan kitab tafsir, karena kitab tafsir Al-Munir menggunakan gaya bahasa dan ungkapan yang jelas, bahasa kontemporer yang memudahkan dipahami generasi sekarang, namun tidak meninggalkan pendapat para mufasir klasik. Kitab ini juga sesuai bagi siapapun yang ingin memahami tafsir karena tidak mengandung fanatisme. Wahbah Az-Zuhaili sebagai penulis kitab tafsir juga ahli di bidang fikih yang penafsirannya mencantumkan tinjauan penjelasan fikih kehidupan dan hukum yang terkandung di dalamnya. Kemudian metode penelitian, jenis penelitian menggunakan kepustakaan atau library research. Teknik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Adapun teknik analisa data kualitatif dengan pendekatan tematik. Kemudian rumusan masalah penelitian ini, yang pertama, bagaimana penafsiran ayat-ayat kepemimpinan perempuan dalam perspektif tafsir Al-Munir. Yang kedua, bagaimana relevansi kepemimpinan perempuan dalam tafsir Al-Munir dengan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Adapun hasil kesimpulan yang didapatkan penulis dari penelitian ini, yang pertama, penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat kepemimpinan perempuan, yaitu larangan iri hati atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Laki-laki adalah pemimpin perempuan yang memiliki peranan lebih dalam mengatur dan mengarahkan urusan keluarga. Laki-laki dan perempuan saling membela dan mendukung dalam kebaikan dan segala amalnya akan mendapat balasan. Anjuran untuk senantiasa menegakkan kebenaran dan berlaku adil, serta Ratu Balkis adalah contoh kepemimpinan perempuan dalam Al-Quran. Yang kedua, adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari berbagai aspek yang menjadikan peran antara keduanya pun berbeda. Perempuan boleh memimpin di ranah yang dibolehkan dengan syarat tetap memperhatikan batasan-batasan syariat. Kepemimpinan perempuan dalam tafsir Al-Munir relevan dengan kepemimpinan perempuan di Indonesia, namun ada yang berbeda dalam lingkup negara. Mungkin demikian presentasi yang kami sampaikan. Sekarang ganti Pak Fajar dulu. Ya, terima kasih atas presentasinya dari Mbak. Selanjutnya kami persilakan untuk penguji menyampaikan catatannya atau masukannya terkait dengan skripsi dari Zinat. Untuk pertama kami persilakan untuk penguji dua dulu. Penguji dua dulu. Oke, penguji dua dulu. Dr. Muhammad Fajar Pramono, Falyatafadhol Mas. Oke.
Tuan ya atas waktunya. Saya ucapkan selamat ya dengan terselesainya apa namanya karya ilmiah ya, dari bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Tafsir Al-Munir ya. Jadi sekalian biar nggak lupa ya, perspektifnya dihilangkan aja. Oleh Zinatun Nabi'ah dengan pembimbing Ustadz Muharram Ridho ya. Oke, ada sekitar 10 yang saya catat, nanti coba di ya untuk perbaikan skripsi ya, baik sisi teknik penulisannya, sisi substansinya, sisi metodologinya ya. Nanti bisa kirim tersentral saja melalui siapa Ustaz Berdos ya. Nanti bisa didistribusikan melalui para pembimbingnya. Oke. Ustadzah ya, Ustadzah Zinatun dari mana? Dari Demak, Ustadz. Zinatun Nafi'ah itu dari Demak. Terus Ya. semester berapa Ustadzah? Semester 12. Tuh, 12. Oh, masih aman. 6 tahun ya. Ya. Oke, 6 tahun ya. Oke. Terus apa yang menjadi alasan Anda untuk mengambil tema kepemimpinan? Yang kedua mengambil kajian tafsir Al-Munir. Silakan. Ya, karena kepemimpinan perempuan ini masih menjadi permasalahan di masyarakat, Ustaz. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, sehingga bahkan ada sekte-sekte atau kelompok yang menjadikan alasan memperbolehkan, tapi dengan menggunakan dalil yang aslinya tidak boleh, gitu. Itu dituangkan dalam apa? Sudah dituangkan belum dalam latar belakang? Sudah, Ustaz. Halaman berapa? Di poin pertama itu kan ada pembicaraan tentang perempuan dari zaman ke zaman selalu menarik. Ya betul, ini kita bisa langsung soal perempuan. Tidaknya perempuan ini dan seterusnya. Itu sumbernya dari siapa? Dari Ali Yafi ya, tahun 94. Terus tadi yang antum sampaikan tadi di paragraf berapa? Di halaman 2. Halaman 2, paragraf berapa? Yang pertama, Ustaz, kepemimpinan Ini ya. perempuan. Iya, Ustaz. Sedangkan oleh kaum feminis. Mana tadi? Tadi kan bukan feminisme. Terdiri dari apa itu loh tadi? Sekte-sekte tadi lah. Ini nggak Ya, ada sekte-sekte. sektenya. Maksudnya ke feminis, Ustaz. Ini sektenya nggak ada ini. Hah? Kelompok. Selain Sekte feminis ajaran. siapa ini? Maksudnya feminis barat, tapi itu kan maksudnya melewati aliran-aliran lain gitu. Ya ini nggak ada ini kalimat aliran. Jangan nambah-nambah yang tidak antum tulis. Ya, maksudnya Ya. feminis. Kelompok. Kelompok Ya, feminis. Menyampaikan aja yang sudah tertulis. Oke. Apa yang menarik dari dapatnya kaum feminisme dalam konteks latar belakang? Iya, kelompok feminis berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Sama di sini atas segala hal dan menyamaratakan kesamaan hak dan semua bidang kehidupan yang dimasuki oleh laki dan perempuan. Oke, ini betul ya, tapi ini antum ini sudah masuknya di pembahasan ya. Islam begitu memuliakan kaum perempuan. Ini masih bisa juga latar belakang, tapi kalau sudah bicara ini sudah di pembahasan Ustaz. Di bab 3 ya.
Antum diskusi aja soal bagaimana kaum feminis, kaum pergerakan Islam, kaum ini memperbincangkan melalui apa tentang kepemimpinan itu. Dan rujukannya itulah pentingnya jurnal. Itu saja. Ya, Ustaz. Oke. Terus selain latar belakang perbedaan pandangan itu, terus yang lain apa alasannya? Kenapa memilih kitab tafsir Al-Munir? Karena penulisnya yaitu Wahbah Az-Zuhaili juga ahli dalam bidang fikih, Ustaz. Dan beliau juga kontemporer. Terus, Jadi yang digunakan tapi tidak meninggalkan bahan klasik, yang klasik. Jadi tafsir klasik. Jadi menggabungkan antara klasik dan kontemporer. di mana untuk menyebutnya ini? Di halaman 4, Ustadz. Ini betul ya, ada pun ayat berkaitan dengan tema menerangkan ini betul. Ini begini ini memang betul. Terus tafsir Al karya Wahbah. Itu kan anu ya, Al-Munir kan? Iya, Ustadz. Nah, terus gimana penjelasannya? Iya, karena beliau penafsir yang juga ahli dalam bidang fikih. Ini kan antum bahas di bab 2, Ustaz. Kenapa Anda memilih tafsir Al-Munir, bukan kitab tafsir yang lain? Yang tidak Al-Misbah, tidak Binilah. Karena belum digunakan oleh peneliti sebelum-sebelumnya. Itu naif loh, Kak, pernyataan begitu. Sudah berapa puluh skripsi yang antum baca terkait dengan soal kepemimpinan. Kata. Halo? Halo? Ini pertanyaan saya beneran itu. Sinatun, ya, Ustaz. berapa puluh skripsi yang sudah antum baru sedikit. baca? Hah? Tolong dihindari, kan belum ada penelitian sebelumnya itu. Malah nanti tak kejar nanti. 10 itu apa saja? Kaitannya bagaimana dengan kan begitu. Oke. Tolong ini di anu ya. Coba ini kan sudah dibahas di bab 2. Maksud saya nanti antum angkat aja di apa namanya yang lain ya. Jurnal yang lain membahas. Biar jangan ini di bab 2 ini. Nah, yang ayat-ayat ini di bab 3. Untuk memahami, menjelaskan apa sih kepemimpinan. Ya ini hari Jalu Kawanan itu di bab 3, bukan di latar belakang masalah. Oke, sekarang apa yang ingin antum apa tujuan dari penelitian antum? Mengetahui penafsiran ayat-ayat kepemimpinan perempuan dalam tafsir Al-Munir dan bagaimana relevansi kepemimpinan perempuan dalam tafsir Al-Munir dengan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Bagaimana penafsiran, kemudian bagaimana kepemimpinan perempuan, bagaimana relevansi kepemimpinan perempuan dalam tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir dengan kepemimpinan. Bagaimana relevansi penafsiran tersebut, itu ya? Ya, Ustaz. Penafsiran tersebut dalam konteks kepemimpinan perempuan di Indonesia, itu ya? Ya, Ustaz. Bagaimana relevansi penafsiran tersebut dalam konteks kepemimpinan perempuan di Indonesia? Oke. Tentunya untuk ingin menjawab ini, antum kan perlu yang namanya landasan teoritik. Apa yang antum lakukan? Mana, Ustaz? Ini kan butuh dijawab, Ustazah. Iya, Ustaz. Maka salah satu dalam penelitian itu tahapannya adalah perlu namanya jawaban teoritis. Untuk menjawab teoritis itu apa yang Anda lakukan?
sebagai seorang peneliti? Dengan menganalisa data, Ustaz. Melakukan namanya kajian pustaka. Ya, Ya, Ustaz. melakukan kajian pustaka. Apa ada dua hal yang dilakukan? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang untuk melakukan? Melakukan namanya penelitian terdahulu. Halo? Ya, Ustaz. Betul nggak? Ya, Ustaz. Apa manfaatnya kita melakukan penelitian terdahulu itu? Biar untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian terdahulu. Visioning ya. Kedua apa? Fungsinya yang lagi? Untuk mengetahui sebuah standar karya ilmiah suatu penelitian dalam bentuk skripsi, itu juga bisa penelitian terdahulu itu. Yang ketiga menghindari overlapping ya, plagiasi, itu penelitian terdahulu. Bisa ya, sehingga nanti jelas posisinya, tidak sekedar beda, tapi jelas posisinya dengan penelitian. Nah, terus posisi penelitian antum bagaimana dengan penelitian sebelumnya ini? Ya, posisinya dengan menggunakan kesamaannya sama-sama membahas kepemimpinan, ya kan? Ya. Tetapi dalam bahas ini penulis membahas apa ini? Tetapi itu kan ada berbeda dengan yang pertama. Kalimat antum loh, coba. Antum prasakne artinya. Tetapi dalam bahasa ini penulis membahas kepemimpinan perempuan secara tematik konsep. Enak enggak? Enak enggak? Ya. Perbedaannya Bang. Berarti kalau ada tetapi kesamaannya, berarti kalau setelah tetapi ada namanya perbedaannya. Halo, ya? Ya, Ustaz. Ada sekedar beda dengan sebelumnya. Beda dalam hal apa? Itu yang perlu ditekankan. Kemudian tolong narasinya. Beberapa penelitian terkait dengan kepemimpinan perempuan. Ini seharusnya tidak hanya kepemimpinan perempuan, apalagi yang perlu. Kata kunci untuk melakukan penelusuran. Ini terdahulu itu terkait dengan penelitian antum. Terkait dengan skripsi antum. Kitab tafsir ya. Tapi pertama tentang kepemimpinan perempuan. Punyanya Febri itu kaitannya dengan apa? Dengan kepemimpinan wanita. Ya. Terus punyanya Muhammad Misbahul Munir. Juga kepemimpinan perempuan. Ya. Terus satu lagi punyanya Nadia Ilva kepemimpinan. Terus yang kitab tafsir Munirnya nggak disinggung. Nggak ada ya? Belum. Ya, ya. Paling nggak itu dua sisi kepemimpinan, yang satu sisi kitab tafsirnya, itu biar tidak hilang. Oke. Sekarang untuk menguji apa namanya, untuk menjawab itu kan butuh namanya dalam konteks penelitian literatur kan mengkaitkan kan dengan kitab yang lain. Itu apa metode yang antum pakai? Metode yang dipakai apa? Metode untuk melakukan semacam klarifikasi, pembuktian, setelah kualitatif. Kualitatif dengan pendekatan tematik konsep. Itu di mana itu? Istilah itu.
Literatur sudah betul ya. Ya. Jadi abstrak tadi ada namanya pendekatan tematik. Itu istilahnya itu dari mana? Sumbernya dari mana? Beristilah itu, Ustaz. Ya, Dari bukunya Abdul Mustaqim. mana? Di halaman 10, Ustaz. Abdul Hakim. Yang mana? Sumber literatur. Yang teknik analisa data. Beda loh ya. Tadi kan antum bilang library dengan pendekatan teknik analisa data. Dan dengan apa? Pendekatan apa tadi? Ini beda, Ustaz. Itu namanya library ya. Dan sumber sudah betul, teknik pengumpulan data sudah betul. Nah, teknik analisa itu menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan sudah betul. Zero cukup aja pakai library, cukup penjelasannya dijelaskan di pertama. Tapi ini malah membingungkan ini. Ini sudah betul ya. Terus ada tadi apa? Pendekatan tadi itu nggak usah. Oke ya. Oke, sekarang setelah antum ini, kemudian apa kesimpulan yang antum peroleh? Kesimpulan dari penelitian antum. Kesimpulannya yang pertama tentang penafsiran yaitu larangan iri hati atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Laki-laki adalah pemimpin perempuan yang memiliki peranan lebih dalam mengatur dan mengarahkan urusan keluarga. Laki-laki dan perempuan saling membela dan mendukung dalam kebaikan dan segala amalan akan mendapat balasan. Anjuran untuk senantiasa menegakkan kebenaran dan berlaku adil, serta Ratu Balkis adalah contoh kepemimpinan perempuan dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadikan peran antara keduanya berbeda. Perempuan boleh memimpin di ranah yang dibolehkan dengan syarat tetap memperhatikan batasan-batasan syariat. Kepemimpinan perempuan dalam tafsir Al-Munir relevan dengan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Namun adanya perbedaan dalam lingkup negara. Dari mana antum kesimpulan itu antum dapatkan? Bahwa kepemimpinan perempuan dalam tafsir adalah larangan iri hati atas kelebihan. Itu dari mana? Kesimpulan itu antum peroleh? Dari bab 2, Ustaz. Bab 3. Ya, gimana? Coba antum jelaskan. Di bab 3 gimana? Ini sama tebel ya gini nih. Halo? Ini tebel ya. Oh iya, Ustaz. Sini jangan diulang lagi ya, langsung aja. Ini loh, halo. Ya, Ustaz. Gambaran multitafsir ini nggak usah diulang lagi, langsung kepada terus bab 3 tadi apa? Bagaimana menjelaskannya? Iya. Jadi dari ayat-ayat yang berkenaan dengan kepemimpinan perempuan, misalnya disimpulkan beberapa hal tadi, Ustaz. Iya, tadi kan ada tidak boleh iri hati tadi ya. Dari mana kesimpulan itu? Terus yang kedua, menjawab enggak dengan tujuan dari penelitian itu? Ya ini coba ya, kita melihat di bab 3 ini. Ini tebel ya. Penafsiran ayat-ayat, yang benar gini ya, penafsiran ayat-ayat kepemimpinan ya, dalam tafsir Al-Munir ya. Wahbah ininya enggak usah. Kan sudah otomatis itu punyanya Wahbah. Oke, silakan. Gimana untuk menjelaskan tadi? Dari ayat dari bab 3 ini terus kesimpulannya kan ini ada surat An-Nisa 32, An-Nisa 34. Dari sekian surat ayat ini kira-kira tadi mana yang paling dominan sehingga melahirkan kesimpulan tadi? Iya, itu dari setiap ayatnya melahirkan
satu kesimpulan, Ustaz. Maksudnya dari Anissa larangan untuk iri hati. Ya, yang 34. Ya, yang ketiga 4. 34 apa? Yang Yang ketiga 4. 32 sama 34 larangan iri hati. Yang ketiga 2 larangan iri hati. Yang kedua larangan laki-laki pemimpin perempuan. Yang 34. Yang Anissa 124. Anissa 124 itu laki-laki dan perempuan saling membela dan mendukung dalam kebaikan. Al-Maidah ayat 8. Al-Maidah ayat 8. Anjuran untuk senantiasa menegakkan keadilan, berlaku adil dan kebenaran. Iya. Kan berarti kan masih variatif, Pak. Tiba-tiba Anda mengambil cukup Anissa 32, 34. Terus Al-Maidah 8 atau Bah 71 itu terus gimana? Kaitannya dengan kesimpulan tadi. Halo? Halo. Kesimpulannya tadi bukan. Pikir ya. Ya, Ustaz. Ini. Makanya tolong ini dibuat subjudul. Dibuat subjudul. Terus jangan dipaksakan, langsung hanya iri hati. Ada pertanyaan berikutnya. Emang apa sih implementasi iri hati dalam sebuah kepemimpinan misalnya? Itu juga akan berkembang gitu loh Mas. Oke. Nanti saya Samsul yang akan melanjutkan. Terakhir analisa. Kalau bab satu tadi penafsiran ayat kemungkinan dalam tafsir, yang kedua itu apalagi analisa. Padahal yang nomor 2 tadi apa? Rumusan tujuan penelitian antum yang kedua tadi apa? Menanyakan soal apa? Relevansi. Relevansi. Iya, kok malah nggak kejawab. Di mana nih relevansinya? Ini aja Ustazah. Judul yang keempatnya ini. Bab 4. Bab 4 itu jangan analisa gini. Artinya relevansi kepemimpinan perempuan dalam tafsir apa? Tadi kan sudah nomor 2 kan, relevansi kepemimpinan perempuan dalam tafsir dalam konteks kepemimpinan perempuan di Indonesia. Itu kan tadi. Iya, Ustaz. Nah, itu ketemu. Ini nggak usah. Ini dimasukkan aja di bab 3. Ini kan terjemahan dari ayat 32, ayat 34 kan ini. Iya kan? Iya. Halo ya. Ini masukkan aja di bab 3. Ini yang bab 4-nya ini membahas ini. Oke, terakhir ya, daftar pustaka. Ada namanya sumber utama, sumber pendukung, sumber tambahan ya. Apa sumber utamanya dalam penelitian ini? Tafsir Al-Munir, Ustaz. Berapa yang antum pakai? Yang dipakai ada 4. 4 ya? 4, Ustaz. Asli ada terjemahan? Asli, Ustaz. Oke. Kemudian ini ya, di halaman 67. Terus terkait dengan ayat kepemimpinan, soal tentang kepemimpinan, itu bukunya apa? Kepemimpinan. Ini enggak ada. Ini Abu Bakar, Sukri Abu Bakar, ini perempuan menjadi sholat pagi. Kedudukan perempuan, ini banyak juga. Ini sudah ada. Skripsi Ya, sudah dimasukkan? Sudah, Ustaz. Jurnal sudah dimasukkan? Sudah. Terus buku-buku literatur terkait dengan kitab tafsir ya. Misalnya antum kan menggunakan pendekatan tematik. Ya kan? Iya, Ustaz. Pendekatan kualitatif dengan pendekatan tematik. Itu antum rujukannya dengan bukunya siapa? Bukunya buku-buku yang terkait dengan perempuan Ya, tadi, Ustaz. ya kita kan ini ngomong buku di daftar pustaka ini. Yang ngarang siapa, judulnya apa.
Nggak ada ya secara khusus terkait dengan pembahasan tematik. Ditambahi ya, Ustazah. Iya, Ustaz. Ya, tolong ditambahi. Sebuah kitab apa? Sebuah referensi ya. Itu yang membahas tentang khusus kaitannya dengan tematik ya. Karena ini menjadi judul besar itu apa? Menjadi bukan judul besar ya. Yang menjadi kira-kira itu Ustaz Ridho dari saya. Ya, Ustaz. Bermanfaat. Oh. Alhamdulillah, terima kasih atas masukan-masukan yang disampaikan dari Dr. Fajar Pramono. Kita selanjutnya menuju ke penguji kedua, Dr. Samsul Hidayat. Ya, kurang lebih nanti 10 menit, Ustaz. Ya, Dr. Mas Kumar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama diucapkan selamat mabruk kepada Mbak Zinatun dan Ustadz Ridho sebagai pembimbing dan juga Mbak Zinatun sebagai mahasiswa semester berapa ini? Semester 12, Ustaz. Semester 12 ya, alhamdulillah masih tepat waktu ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustadz Fajar. Jadi di dalam latar belakang masalah ya, karena Mbak Zinatun sudah mengawali adanya polemik ya, adanya polemik. Jadi mungkin memang lebih banyak dituangkan di situ polemik-polemik, tetapi bukan polemik yang apa ya, mungkin terlalu umum ya, terlalu umum di media-media massa, tapi polemik yang bersifat ilmiah ya. Polemik yang bersifat ilmiah itu tentu adalah hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tentang kepemimpinan perempuan. Nah, mungkin juga penelitian itu mengemukakan pandangan-pandangan para pemimpin-pemimpin organisasi Islam di Indonesia misalnya pandangan PBNU misalnya, seperti Pak Agil Sirat seperti apa, pemimpin di Muhammadiyah yang perempuan-perempuan mungkin Aisyah, Muslimat, tetapi itu yang disyukur yang sudah dilakukan dalam bentuk penelitian sehingga yang ada di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Jadi di latar belakang ini difokuskan kepada polemik-polemik tadi ya. Jadi jangan mengungkapkan ayat-ayat yang akan dikaji di dalam bab 3 dan bab 4 ya. Kalau menyinggung nggak apa-apa, tapi kalau menuangkan apalagi sampai dijelaskan luas, itu porsinya di bab 3. Nah, dengan mengemukakan hasil-hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah, penelitian Mbak Zinatun akan dianggap sebagai penelitian yang berkualitas gitu ya. Sehingga nanti kalau dibuat naskah publikasi ilmiah akan banyak dipertimbangkan untuk bisa dimuat di jurnal ilmiah tentang Al-Quran ya. Jadi kalau bisa memang hasil skripsi ini harus menjadi publikasi ilmiah, baik itu publikasi ilmiah bagi mahasiswa maupun bagi dosen. Artinya ketika jadi naskah publikasi, nama mahasiswa dan nama dosen dimuat di situ. Sebagai mungkin mahasiswa sebagai first author, penulis pertama, kemudian dosennya sebagai anggota penulis, second author, penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini tuntutan untuk
akreditasi mendatang ya, dengan 9 kriteria ya. Itu seperti itu, harus ada outcome-nya. Jadi semuanya berbasis outcome, learning ya, outcome based learning, termasuk juga skripsi, outcome based skripsi ya, atau tugas akhir ya. Nah, tadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Ustadz Fajar ya. Jadi ini kan mengulang ini ya. Jadi langsung aja ini dua-dua sekelas biografi. Sejarah pesan 23, pokok pesan 24 dan seterusnya gitu ya sampai selesai. Nah, Tafsir Al-Munir ini kan yang menulis Tafsir Al-Munir kan tidak hanya satu, Wahbah Zuhaili, tapi ada yang lain, yaitu Imam apa yang dari Banten itu, apa Imam Nawawi apa siapa ya, itu juga menulis Tafsir Al-Munir ya. Maka harus ditegaskan, dijelaskan ya. Termasuk kenapa yang dipilih Al-Munirnya Wahbah Zuhaili, bukan Al-Munir yang lainnya. Nanti di dalam latar belakang juga disebutkan. Nah, kemudian spesifiknya, ya, saya ingin tanyakan, spesifiknya Tafsir Al-Munir itu apa? Di samping Wahbah Zuhaili sebagai seorang ahli fiqih, apakah tafsirnya ini, Tafsir Al-Munir ini bercorak fikih? Adabul istimai, Ustaz. Adabul istimai. Nah, dalam fikihnya Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, ada nggak pembahasan tentang kepemimpinan di sana? Ada, Ustaz, tapi yang untuk kepemimpinan perempuan itu tidak menjelaskan secara detail gitu. Justru tidak dijelaskan ya di sana. Artinya kan itu perlu dikaitkan ya antara pandangan beliau di kitab tafsirnya dengan pandangan yang ada di dalam kitab fikihnya gitu ya. Nah, jadi itu dikaitkan apa enggak? Awalnya Penafsiran beliau tentang kepemimpinan perempuan dan pembahasan beliau tentang fikih kepemimpinan secara umum di dalam kitab fikihnya gimana? Ya. Awalnya Ana mau menyantumkan, Ustaz, tapi ya itu karena tidak ada yang secara detail tentang kepemimpinan perempuan, jadi Ana nggak jadi menyantumkan, Ustaz. Saya kira penting ya untuk menyantumkan, hanya diberi komentar bahwa di dalam kitab fikih wa adillatuhu beliau tidak membahas tentang kepemimpinan perempuan, tetapi kerangka pikir fikih kepemimpinannya Wahbah Zuhaili itu bisa dimuat di situ, sehingga itulah yang menentukan ya, kerangka pemikiran fikih kepemimpinan Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu itu berpengaruh kepada pandangan beliau di dalam menafsirkan ayat-ayat kepemimpinan perempuan. Jadi itu sebagai bahan analisis ya. Itu sebagai bahan analisis. Ya, Ustaz. Ya, itu dia nanti ditambahkan, jangan terus ini nggak bicara kepemimpinan perempuan terus nggak dipakai. Itu karena justru akan memberi tambahan wawasan sebagai kerangka pikir beliau untuk melihat konsep menafsirkan ayat-ayat kepemimpinan perempuan menurut pandangan beliau sendiri. Tadi kan disimpulkan oleh Mbak Zinatun bahwa penafsiran ayat-ayat kepemimpinan perempuan
Wahbah Zuhaili dalam Al-Munir ini relevan dengan kepemimpinan perempuan di Indonesia kecuali dalam masalah kenegaraan. Apa yang dimaksud itu? Iya. Jadi jika dalam tafsir Al-Munir, perempuan untuk tidak menjadi pemimpin di suatu negara, Ustadz, tapi secara aplikasinya di Indonesia sendiri pernah ada kepemimpinan dari perempuan. Itu kemudian dianggap yang itu tidak relevan gitu. Ya. Sekarang begini, kalau misalnya STIK Iskarima, bolehkah perempuan menjadi ketua STIK? Itu kan tidak konteks kenegaraan. Gimana Mbak Zinatun? Gimana, Ustaz? Dosen perempuan di STIK Iskarima boleh apa tidak menjadi ketua STIK atau menjadi kaprodi ilmu Al-Quran, boleh apa enggak? Boleh, Ustaz. Kalau gimana, boleh apa enggak menurut pandangan Wahbah Zuhaili? Kan kalau untuk yang segi kemasyarakatan tuh boleh, tapi tetap menjaga syarat-syaratnya, Ustaz. Apa misalnya? Syaratnya apa? Syarat Artinya, untuk ya terus. Terus jangan lama-lama, nih kelamaan waktunya, nanti nunggu jawabannya lah. Kan apa namanya, dari pertama sampai sekarang kan ketua STK laki-laki, Kaprodi IKT juga laki-laki, padahal mahasiswanya banyak perempuannya. Nah, kenapa kok tidak ketuanya perempuan? Karena mahasiswinya banyak perempuannya. Gimana? Tidak boleh mengabaikan tugas yang lebih utama, yaitu menjadi ibu rumah tangga untuk mencetak generasi, Ustaz. Itu pandangan Wahbah Az-Zuhaili gitu ya? Iya, Ustaz. Itu pandangan Wahbah Az-Zuhaili di dalam menafsirkan ayat yang mana? Yang dalam At-Taubah ayat 71, Ustaz. At-Taubah ayat 71. At-Taubah ayat 71 halaman. Pandangannya Syifa Fatimah. Ini pandangannya Wahbah Zuhaili atau pandangannya Zinatun? Di halaman 56, Ustaz. Syifa. Hah? 56? Iya, Ustaz. Ya, jadi tadi kan ada pernyataan juga perempuan boleh memegang kepemimpinan dalam ranah-ranah yang dibolehkan. Nah, ranah-ranah yang dibolehkan itu ada penjelasannya enggak? Ya itu makanya pas yang di latar belakang, Ustadz, kan itu polemiknya karena para feminis itu menjadikan sama semuanya gitu, Ustadz. Ya di sini kami membedakan beberapa ranah yang dijelaskan di bab 4, Ustadz. Nah iya, ranah yang dibolehkan itu apa dalam bab 4 itu? Yang Waktunya habis, ya sudah habis, ya sudah, nggak bisa dijawab ini. Harus dijawab loh itu ya.
karena yang dibolehkan harus ada penjelasannya di bab 4 ya. Baik, saya kira terima kasih karena sudah habis waktunya. Saya kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih atas masukan-masukan yang telah disampaikan Komisi 1 langsung Hidayat, dan juga atas masukan-masukan dari Komisi 2 Dr. Muhammad Fajar Pramono, dan dari masukan-masukan tadi bisa turut membangun penelitian yang telah dilakukan di Zinatun Nafiah untuk nanti ke depan bisa jauh lebih baik